Alhamdulillahi qa'il fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu yang belakang jangan ngobrol. Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati yaitu orang tua kita yang selama ini diikamin, mungkin yang paling tua yaitu Ibunda Halimah, dan yang kita hormati Ibunda Njing Tina. Dua orang ini yang tahu riwayat daripada kita punya engkong, yaitu engkong nama dan nenek Aminah. Kalau dulu saya kecil, Uwa Siam, beliau inilah dari Ibu Halimah tahu ketika engkong nama muda dan nyatua Aminah atau nenek kita muda, dia yang tahu. Terus dilanjutkan dengan Njing Tina, karena Njing Tina yaitu yang termasuk muda karena bontot. Nah, dari sini kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bisa mengenal siapa sesungguhnya kita punya orang tua, yaitu engkau nama dan nenek Aminah. Siapa sesungguhnya beliau? Ini kita renungkan hari ini karena kita jarang-jarang kumpul. Seingat saya baru ini kita kumpul komplit pakai telur, itu luar biasa komplit. Kalau kita kemana-mana kumpul di keluarga besar daripada Abi Amsa, terus Jengkur, terus di ujung rawa, di Bukit Duri, ini kadang-kadang kita nggak kumpul. Hari ini kita kumpul. Kenapa Allah menarik kita bisa kumpul? Nah ini, kenapa kita rasanya semangat, giroh untuk berkumpul dengan kalimat satu tarikan bahwa kita ini keturunan nyetua Aminah dan engkau nama. Itu gak bisa kita pungkiri. Nah, kenapa ini kita sampai tertarik kumpul, sampai keluarga besar kita punya namanya orang tua itu tertarik, misalnya Abi Amsal, atau tertarik dengan Ibunda Halimah, gabunglah Ibunda Halimah dengan menjadi keluarga besar IKI. Nah ini selanjutnya misalnya Cing Nur gitu dan yang lainnya, jadilah keluarga ini berpasang-pasangan. Setelah jadi berpasang-pasangan dari 6 keluarga, maka melahirkan kita-kita ini. Nah, kenapa ketika ini kita lahir ada rasa senang, ada rasa gembira? Kalau saya ingat sejarah, seingat saya, karena memang di antara cucu, di antara yang paling tua itu dari keluarga Bukit Duri, terus keluarga Ujung Rawa, Abang Mijin,
Nah itu di sana ada Abang Dhani, hari ini nggak hadir. Terus dari keluarga Kai Tinggi, terus Abang Bukhari. Nah itu terus saya dengan Pogatian, gitu ya. Terus ke bawah. Nah sampai kita akhirnya ini kumpul. Kenapa bisa kumpul di sini? Kalau ingat sejarah itu, yang saya ingat, Aminah nenek kita, engkau nama, engkau kita sekarang, dari lihat nasab ini orang biasa. Orangnya orang biasa. Saya ingat nggak dipandang di Kai Tinggi. Kelihatannya bahkan kalau ingat, kalau nyawa bukan sawahnya. Itu waktu itu kenapa ini bisa menjadi begini? Satu yang ingat, Nenek Aminah binti Jumin ikhlas banget ngurusin anak-anaknya. Kalau enggak ikhlas karena Allah, enggak mungkin kita bisa kumpul. Inilah yang kita bisa tarik. Makanya kita sebagai cucu, walaupun bagaimana, kalau kita sampai berpisah, arisan tidak jadi selanjutnya. Secara ruhaniah, ikhlasnya mendidik, walaupun kita lihat orang-orang tua kita dididik dengan pendidikan formal, tidak ada pendidikan yang tinggi. Bahkan yang namanya pendidikan formal mungkin SD nggak lulus, mungkin nggak sekolah. Ternyata dari pengalaman-pengalaman yang ada, ternyata luar biasa. Allah tarik benang yang luar biasa. Akhirnya kita kumpul dengan kalimat Ikamin. Ikamin inilah lahir dari dua orang yang sangat amat berjasa. Lahirlah orang-orang tua kita, lahirlah kita sebagai cucu. Maka dalam kesempatan ini saya hanya ingin kita kembali kepada sejarah jas merah. Jangan melupakan sejarah. Yang jelas perjuangan kita punya nenek, perjuangan kita punya engkau, perjuangan kita punya orang tua. Pasti hari ini kalimatnya apa? Kalau tadi kita kirimkan kepada ruh atau arwah nenek-nenek kita, arwah daripada apa? Orang-orang tua kita. Orang tua kita di dalam kitab Wasiatul Mustafa itu diceritakan bahwa tasoddaq ala mautana. Ketika kita bersedekah kepada orang yang mati, khususnya orang-orang tua kita, nah itu siapa yang membawa sedekah? Yaitu innal malaikata yahmiluna, malaikat membawa sedekah. Ketika kita kirimkan tadi, apa kita kirimkan? Maka orang tua kita hari ini girangnya luar biasa. Karena girangnya luar biasa, dikirimkan doa-doa. Maka orang tua kita, engkau kita, nenek kita, orang-orang tua kita yang telah meninggal langsung ngomong. Apa ngomongnya? Ruh itu di kuburan. Allahumma gfir, Allahumma gfir, Allahumma gfir. Ya Allah, ampunin semuanya ya Allah. Kalau udah ngomong ampunin, pasti ada terusannya. Berkahkan cucu saya, berkahkan keturunan saya, berkahkan baik. Nah,
ketika dia ngomong begitu, kenapa dia ngomong begitu? Allah maghfir liman nawwara qabrona, ampunin bagi orang yang telah tadi nerangin kuburan saya. Nah, berarti kuburan siapa nih? Orang tua kita, nenek kita terang kayak gitu tuh, terang gini. Nah, ketika terang doain kita, ketika sekarang kita didoain dan kita berkumpul, andai kata setelah ini kumpul kalimat ikamin dititik, dihapus, rasanya mungkin pikiran kita, hati kita ada yang lega. Apa leganya? Alhamdulillah, gua setiap bulan udah kagak repot ngeluarin duit arisan, pikiran gua tenang. Itu secara akal gitu. Misalnya ikamin kita apa ini? Nanti dibahas oleh Ustaz Bahtiar. Kelanjutan ikamin itu kayak apa? Bagaimana positifnya? Nah, ini saya kasih gambaran. Itu dalam kitab Wasiatul Mustafa Ali bin Abi Thalib dipesan kepada baginda Rasul, keandai kata itu ikamin kita titik, akan kita misalnya nanti udah ada yang musulin ikamin bubar, berarti kan habis nih ceritanya. Mudah-mudahan kan nanti dibahas bagaimana dikasih ikamin tetap eksis. Nah, pikiran kita begitu tuh, pikiran kita, alhamdulillah ya bulan udah gak direpotin, nanti berkunjung ke keluarga Ujung Kerawang ada keluarga di Bogor, terus keluarga Bukit Duri yang paling jauh sekarang di mana? Di Tangerang. Kalau keluarga yang lain masih dekat, misalnya Kai Tinggi, paling yang jauh keluarga Kai Tinggi yaitu Dinda Nanang di Bantar Gebang, ya Bantar Gebang satu, agak jauh dikit, betul. Atau nanti ke Ujung Harapan. Nah ini yang jauh. Kalau pikiran itu, alhamdulillah habis lebaran kita udah nggak ada kunjung-kunjungan. Berarti satu, nggak ada silaturahmi. Kalau nggak ada silaturahmi, nggak ada doa. Kalau itu udah nggak ada, pikiran kita ngomong bilang nggak silaturahmi, itu yang menangis ruh kita. Ya Allah, saya kangen dengan keluarga Bukit Duri, saya kangen dengan keluarga ini. Kok ruh ini kok nggak ketemu secara jasmani? Itu ruh menangis. Nah, tetapi yang lebih sedih lagi siapa? Yaitu nenek kita, Aminah binti Junid dan engkau nama Komeng dan anak-anaknya, yaitu orang-orang tua kita. Sedih dia. Sebab dalam kitab Ar-Ruh, ruh itu tetap silaturahmi. Ketika dia silaturahmi, ngomong, cucu-cucu kita lihat, yang satu kesono nggak pernah ketemu, rasanya bagaimana dia? Kalau hari ini pertemuan kita jadi pertemuan yang apa? Terakhir, ya Allah. Tuh, sedih. Mungkin kita juga sedih juga apabila nanti ini kita apain? Kita bubarkan. Nah, makanya nanti ada motivasi kelanjutan daripada ikamin itu sendiri. Nah, ini secara saya terangkan secara ilmu. Saya terangkan secara ilmu. Kenapa? Secara ilmu. Sebab al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya masuk ke hati. Apabila masuk ke hati, maka tergantung hatinya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Yang membolak-balik hati. Bagaimana nih ilmu masuk ke hati kita? Ketika ilmu ini masuk, ngomong akalnya, ilmunya, hatinya,
ngusulkan Ikamin muda, yang satu lagi Ikamin terus. Nah, mudah-mudahan terus. Nah, inilah yang saya harapkan dari sejarah. Kembali lagi orang tua kita, nenek kita yang memang dulu tidak ada apa-apanya di Kait Tinggi. Jangankan dihargain orang, dilirik kalau menurut saya nggak ada harganya. Tapi setelah generasi cucu yang terdiri dari macam-macam ilmu di daerah masing-masing, maka ilmu ain lam mim, ainnya kuliah. Di antaranya ada siapa dia, misalnya Nur Aina atau Tini, siapa dia itu? Anak daripada Nyak Royani Marani. Nah, Marani bin Ome, naik tuh derajatnya, nama. Nah, alhamdulillah dia dengar. Binti. Kali saya ngomong agak didengerin. Alhamdulillah. Ini artinya ilmu. Ketika Tini bisa masak, ini bisa masak aja. Masak di mana kemarin? Persepak bolaan Kalimantan luar biasa. Ini contoh. Ternyata ketika Tini makan, Tini masak, Tini masak, itu yang makan tadi Bismillahirrahmanirrahim. Itu empong sampai itu tuh sampai. Jadi kalau kita berilmu kuliah secara batiniah, engkau kita, keluarga kita udah diangkat, apalagi tadi bisa. Itu baru diangkat secara ruhaniah yang orang kada tahu. Ada yang diangkat secara johir. Misalnya kita ambil siapa itu lagi khotib? Oh, Bahtiar. Tuh, siapa dia? Anaknya Empok Cing Rohama. Cing Rohama anaknya siapa? Ahmad. Tuh, diangkat derajat. Nah itu. Makanya lihat silsilah baginda Rasul. Kalau tadi Ibnu Qusay wasmuhu Mujabi itu tadi saya apa tuh? Kada dibaca apa tuh? Obat tuh ya. Nah, itu dari wabah di baginda Rasul itu diangkat. Kita lihat sejarahnya, kita kenal neneknya Abdul Muthalib bin Qusay ini terus. Nah, makanya sejarah Nabi luar biasa sampai ke uyut ke popok terus. Kalau kita kan enggak. Contoh Hamdani bin Amsal bin Ahmad bin Komeng bin habis tuh. Nah, makanya kita jangan sampai putus generasi. Misalnya pot ini punya anak, tidak mati kita nih. Nah, anak-anak kita mau kagak mau nyambung nih. Makanya pada kesempatan ini mari kita semangat untuk silaturahmi, menjaga ruh daripada marwah daripada engkau kita yang sudah berjuang ikhlas karena Allah, dan akhirnya kita kumpul yang sedemikian ini adanya, mudah-mudahan terus. Nah, akhirnya saya kenal di generasi ini nih yang tadinya gak kenal, mungkin saya kenal ya. Kalau keluarga Bapak dia, keluarga saya kenal. Keluarga ini tuh agak kenal. Keluarga di Terawang nggak kenal. Saya kenal sama Empok Muniro, jangan lupa ketemu tuh. Lalu dia sana terus Losana, anaknya anak saya sama Porasana bisa jadi nggak kenal. ya nggak kenal. Berkelahi, kenal berkelahi atau yang jadi polisi. Wih, gua ditilang ngomong mamanya, mak ada polisi nih, saudara, anak siapa? sana. Katanya saya lihat kalau di Ikamin itu orang ujung rawan, itu emaknya mak, kayaknya ini anaknya jadi polisi, misalnya ditangkap, kagak tahu, nggak taunya apa? Darah. Saudara, itu cakep kalau ditangkap, kalau ribut. Udah keplak-kepluk, babak belur. Ya Allah, inilah pentingnya. Nah, ini yang artinya
Sebab dari ilmu ulia, ainnya ulia tinggi, lamnya latih. Kalau orang punya ilmu, ada derajatnya lemah, lembut. Siapa kamu nak? Dari mana? Oh, keturunan Jumin. Mau kagak mau? Yang tadinya keras, kita saudara. Tuh, bisa jadi. Nah inilah latih. Tuh ain lam mim. Nah mimnya itu martabat tinggi diri kita. Nah inilah kenapa diri jangan jauh-jauh. Saya yakin di kain tinggi rame itu keluarga apa? Engkau nama dulu yang tahu emang rumahnya begitu kan. Lah sekarang keturunannya gagah-gagah berangkat kemana itu dia? Ke Pilar. Itu secara lahiriah. Walaupun kita nggak bangga itu, tetapi orang ada rasa kita ada diangkat. Gara-gara apa? Kita kompak, bersatu, utuh, damai. Nah inilah yang saya ingatkan secara ilmu. Nah nanti secara prakteknya, sebab yang namanya ilmu itu diterapkan bil jawareh dengan anggota badan. Seperti kita nih, anggota badan saling ketemu silaturahmi, makan kacang, itu badan kita. Nah ruhaniah kita, inilah gambarannya. Nenek kita, orang tua kita bukan siapa-siapa, tetapi kita sekarang menjadi siapa-siapa. Walaupun demikian rombongan, saya yakin rombongan siapa ini? Pak Batian, ini Pak Batian lapor. Itu saudara orang sepupu anak ono ada di neraka. Bisa. Tuh, emang kenapa? Ya Allah. Akhirnya karena pembatian dekat sama seorang alim, seorang guru. Misalnya kita punya saudara nih, memang rajin ke rumah habaib, sering maulid, apa? Lapor masing-masing. Malaikat, apa? Itu dia. Tuh saudara saya, dia itu apa? Ya Allah, mungkin hilaf. Tolong dah, ternyata doa kita lihat di kebet bukunya. Wah benar, pernah maulid di sini. Pernah berbuat baik, pernah ini, pernah itu. Allah kata, ya Allah, tuh lapor malaikat. Ini keturunannya bagus, neneknya bagus, semuanya bagus. Diangkat, diampuni. Bisa jadi wasidikin, wasuhada, wasolihin. Nah, keluarga kita walaupun begini pernah dekat sama orang-orang soleh. Saya yakin ada yang malam apalagi rejep. Ada yang bangun malam, Robi Firli, Warhamli, Wajuburni, Watub, ada yang kalau Om Anwar tuh ditambahin tuh Wajuburni. Tuh. Jadi semuanya itu ada yang bangun malam, semuanya minta. Ya Allah, minta ampunin omnya, neneknya. Masa abang kita nggak kebagian? Tuh, kenal timun. Timun kutet kalau dikarunin aku. Nah, itu emang kalau sendiri-sendiri siapa itu? Nggak laku. Mungkin kalau dikaiti yang kenal, ya enggak itu bagian. Tuh, tapi kan yang lain belum dikenal. Nabil, Tosono belum dikenal. Nah, sekarang bisa dikenal. Yang lain kalau udah dikarungin, biarin kan masyarakat nggak kenal. Kalau malaikat kenal, laku diangkat derajat kita. Jadi husnul khotimah. Inilah keluarga kita, nenek kita, orang tua kita. Semuanya saya yakin meninggal husnul khotimah. Buktinya kita tertarik untuk kumpul demen kepada Allah, demen kepada Rasulullah, baca maulid, baca tahlil. Dan hari ini lihat semuanya pakai, perempuan pakai mukena, mau kagak dia lihat pakai juga mukena. Mau kena mau kagak. Tuh, ini namanya indah. Nah mudah-mudahan dari kalimat engkau, nenek kita, ilmu semuanya kita tahu kita bukan siapa-siapa. Alhamdulillah menjadi siapa-siapa bukan karena apa-apa. Ikhlasnya orang-orang tua kita dekat kepada Allah. Itulah ungkapan hari ini memberikan gambaran ilmu kepada kita semua, karena saya yakin
nanti generasi cicit ya, kalau mungkin cucu masih ada cucu cicit, mungkin generasi cicit, kalau bisa ikamin juga jangan diapain, jangan dihapus, kita doakan, karena memang walaupun bagaimana tetap ada generasi dan generasi. Nah inilah keluarga. Nama di komen generasi ini mungkin generasi yang dikenal walaupun nggak dikenal seluruh masyarakat, tapi dikenal oleh Allah dan dicintai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih ini di bulan Rajab kita ketemu. Allahumma barik lana, ya Allah berkatkan pada bulan Rajab, ketemu di bulan Rajab. Alhamdulillah sehat, walaupun yang sakit aja pengen niat mau apa ikut, itu tandanya ada giroh, semangat untuk silaturahmi dan ketemu bulan Rajab. Dikit lagi bulan Syawal, dikit lagi bulan Ramadan, dan akhirnya Lebaran. Nanti diberikan motivasi oleh Sadaqiyah mengenai halal dihalal. Kalau sepakat ikamin enggak ditipek, tapi kalau ikamin ditipek ya lemes dah, hatiku lemes. Kalimat pertemuan pasti ada kalimat perpisahan, kalau bisa kalimat perpisahan tidak ada. Nah itu harapan saya sebagai yang dituain. Nah itu harapannya, bukan tua, dituain. Kalau dituain muda juga bisa diapain, dituain, namanya juga dituain. Beda kalau orang udah tua emang tua. Kalau saya dituain, padahal masih banyak yang lebih tua. Kalau kita lihat ke Bukit Duri masih ada Bang Dani tuh yang tua keluarga. Terus ke ujung Rawang itu ada yang tua Bang Didi. Kalau secara nasab ya jelas, yang kesian ini keluarga siapa nih? Keluarga Timur, semuanya salaman. Tuh Arif nih, semuanya nih Mamet. Kenal Mamet? Nah, itu keluarga Bogor. Nah, kalau Mas tua yang masih hidup, nah itu secara nasab memang ada nanti tua secara apa? Nasab ada apa? Tua dituain. Nah jadi nggak ada masalah gitu ya. Seperti saya mungkin posisinya jatuh di generasi tua AB berapa? Anak ketiga. Berarti kalau mengikuti nasab saya sama generasi 1 kedua Mamet. Kenal manggil empok sama apa? Abang. Abang. Generasi kedua. Terus kita sebelahnya ini cucu. Nah generasi pertama Nyamarhani, kedua Rohani, Jumrawang, Bukit Duri. Nah itu berarti keluarga saya tuh Mamet semua, panggil abang. Nah nanti tinggal siapa yang dituain, pokoknya manggil abang sama manggil empok. Nah terus di bawah saya manggil abang, kan begitu. Yang kesian siapa nih? Hari emang nasi itu itu namanya kebohongan. Nah di antara itu sekarang generasi kedua masih ada, yaitu apa? Ibu Halimah dan Encing Tina. Itulah kedua orang tua ini yang besok Lebaran jangan sampai kagak diapain tuh, kagak dimametin gitu, kagak dimametin. Nah nanti tinggal kalau saya ke Bukit Duri, nah itu kalau saya ke Bukit Duri ujung Rawang berarti saya apa tuh nasabnya tuh nasab. Nanti boleh juga ke rumah ibu, nanti ibu kagak ada nih, misalnya pimpinan nggak ada, woi gua paling tua, lu harusnya ke rumah gua, enggak juga. Siapa yang paling apa sempat saling silaturahmi. Inilah yang membuat kita indah. Itulah kalau bicara bab ilmu. Nah nanti dilanjutkan dengan
pembaktian perhatian mengenai kelanjutan silaturahmi. Mungkin setelah ini pembaktian ngasih motivasi, terus kelanjutannya. Sebelum itu saya tadi sepakat sama keluarga saya bahwa anaknya ada 10 ikut satu cucu karena udah keluarga habis. Jadi insya Allah keluarga saya andai kata disepakatin tipek 10 udah jadi anggota arisan. Tinggal nanti sepakat keluarga ujung terawang berapa, itu berapa. Nah, kagak jadi. Vitamin kagak ada. Ya udah saya main 10 orang tetap saya jadi apa tuh? Main arisan udah. Jadi keluarga apa? Arisan doang. Dan saya kagak mau. Pengennya apa? Terus ada keluarga Amsal, Ayam Damsal, ada keluarga nya ini, encing ini. Nanti itulah yang nanti disepakati dan bagaimana yang nanti ada tanggungan, tunggakan dan lain sebagainya nanti diterangkan oleh Ustadz Bahtiar. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf, bukan kami guruin, minterin, itu sekedar memberikan sharing kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.